A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang keyakinan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa keimanan adalah satu derajat di atas Islam. Ketakwaan adalah satu derajat di atas keimanan. Keyakinan adalah satu derajat lebih tinggi di atas ketakwaan. Tidak ada sesuatu pun yang dibagikan di antara hamba-hamba Allah yang lebih sedikit dari keyakinan. Dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya amalan sedikit yang dilakukan terus-menerus atas dasar keyakinan adalah lebih utama di sisi Allah daripada amalan banyak yang dilakukan tetapi tidak berdasarkan keyakinan. Menurut Al-Quran ada tingkatan keyakinan. Yang pertama adalah keyakinan pada level ilmu. Dalam surat At-Takatsur ayat 5, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kemudian level kedua adalah keyakinan dengan mata. Dalam surat At-Takatsur ayat 7, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Tingkatan keyakinan yang ketiga adalah keyakinan dengan hak. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 95, Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Nah, keyakinan ada 3 macam. Yang pertama adalah keyakinan berdasarkan ilmu. Maksudnya apa? Keyakinan yang berdasarkan ilmu. Artinya keyakinan berdasarkan penalaran. Keyakinan yang dicapai melalui baik penalaran besar maupun penalaran kecil. Sebagai contoh, kita yakin bahwa api itu ada ketika kita melihat asap. Ada hubungan sebab akibat di situ. Tapi juga penalaran yang terjadi untuk membuktikan eksistensi tentang Tuhan. Dalam surat Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum innahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ada 2 di sini, afaq dan anfusihim. Artinya tanda-tanda kekuasaan Allah bisa dilihat dalam diri kita. Dan juga ada tanda-tanda di luar diri kita. Di luar diri kita dalam surat Al-Fussilat dikatakan afaq, ayat-ayat afaq. Ya. Kemudian di dalam diri kita yaitu anfusihim. Nah, pemahaman keyakinan dengan ilmu itu tentunya adalah dengan proses penalaran, ya, proses akal. Sementara keyakinan mata yaitu melihat objek itu sendiri. Objek itu sendiri dengan mata. Misalnya tadi dikatakan bahwa ketika ada asap, ada api. Kemudian mata melihat api itu. Jadi ketika mata melihat api, artinya pengetahuan pada level mata. Sementara ketika api kita sentuh dan merasakan panas diri kita, maka itu disebut dengan keyakinan hak. Bagaimana kita bisa mendapatkan keyakinan yang hak, yang tidak ada jeda
ada jeda akal, dan juga tidak ada jeda mata. Langsung sebagaimana ketika objek api itu kita sentuh. Bagaimana ketika kita melihat api di dunia? Tentu kita membayangkan dan melihat tanda itu. Ada tanda asap. Kita menyimpulkan pasti ada api di sana. Kemudian kita ke sana mengecek apakah ada api di sana. Dan kita melihat di suatu tempat itu ada apinya. Mata melihat api. Yang pertama adalah level petanda, ya, tanda, level petanda. Kemudian ketika kita melihat api itu dengan mata, ada tanda di situ. Ada petanda, ada tanda. Tetapi begitu kita sentuh api itu dan kita merasakan panas, artinya hakikat dari apa yang kita duga ada api di mana ada asap sebagai penandanya, maka itulah yang disebut dengan ilmu haqqul yakin. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu haqqul yakin itu? Di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 hingga 79. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Artinya sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia. Di dalamnya kitab terpelihara. Tidak boleh menyentuhnya selain orang yang bersuci. Al-Waqiah ayat 77 hingga 79. Dalam ayat ini ada dua kitab, yaitu Al-Quran dan kitab yang terjaga. Terjadi perbedaan dalam penafsiran kata ganti la yamassuhu atau tidak menyentuhnya. Jika hunya dari yamassuhu merupakan kata ganti dari kata Al-Quran, maka ada yang menafsirkan bahwa kitab Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Artinya sudah bertoharoh, artinya sudah mandi janabah, artinya juga sudah berwudu. Namun jika hunya merupakan kata ganti dari kata kitab maknun, ya, kitab yang tersembunyi, maka ada yang menafsirkan bahwa kitab yang tersembunyi itu tidak disentuh kecuali telah disucikan dari dosa. Yaitu apa? Al-Mutahharun. Pertanyaannya adalah, siapa Al-Mutahharun itu? Ada yang menafsirkan bahwa Al-Mutahharun adalah sesuai yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa Qur'ana fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atinallaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankum murrijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Persoalannya adalah bagaimana sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang al-haq. Dalam suatu keterangan dikatakan bahwa ada perbedaan antara ma'rifat dengan ilmu. Ma'rifat adalah mempersepsi hakikat sebagaimana hakikat itu sendiri.
ma'rifat. Sementara ilmu adalah mempersepsi hakikat dan hal-hal yang lazim pada hakikat sesuatu itu. Misalnya, ada seorang laki-laki menyaksikan orang-orang menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia pulang ke rumahnya, menjelaskan kepada istrinya, siapa saja yang menunaikan sholat jamaah di masjid. Lelaki itu menyaksikan orang-orang tersebut dengan warna pakaian yang dikenakan dan bagaimana mereka menunaikan sholat. Nah, inilah yang disebut dengan ma'rifat. Saat lelaki itu menjelaskan keadaan di masjid dengan perantara kata-kata atau tanda, maka istrinya mempersepsi petanda dari kata-kata tersebut, yaitu orang-orang dan keadaan masjid dengan bentuk orang-orang yang pernah yang disaksikan sebelumnya. Tetapi tidak seperti dengan apa yang disaksikan oleh suaminya. Inilah yang disebut dengan ilmu. Yang pertama, suaminya melihat ma'rifat. Yang kedua, istrinya melihat dengan ilmu. Jika suaminya menyebutkan nama orang yang tidak dikenalnya, istrinya lalu bertanya, siapakah si fulan itu? Suaminya hanya menjelaskan indikator-indikator si fulan, supaya istrinya bisa mempersepsikan bentuk si fulan. Persepsi istrinya belum tentu sesuai dengan hakikat fulan yang disaksikan oleh suaminya. Lantas, apakah saat Nabi menerima tanda-tanda atau ayat-ayat dari Tuhan itu, berarti Tuhan memperlihatkan petanda dari ayat-ayat tersebut? Nah, inilah 3 dimensi dari keyakinan. Nah, tentu saja keyakinan ini memiliki dampak yang besar, ya. Keyakinan ini memiliki dampak yang besar. Apa saja dampak itu? Yang pertama adalah takwa. Kita semakin bertakwa, terbebas dari harapan-harapan palsu, menjadi penyabar terhadap bencana-bencana yang tentunya adalah tidak mudah. Menerima takdir dengan ikhlas. Kemudian keikhlasan itu sendiri menjadi tabiat diri kita. Percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam keseharian kita tentunya keyakinan itu ada di dalam diri kita. Kita selalu memperoleh keyakinan dengan penalaran. Kita tidak percaya dengan penalaran sehingga membutuhkan mata untuk melihatnya. Dan ketika mata melihatnya, kita masih ragu. Dan kita ingin mencoba lebih dari sekedar bernalar dan melihat dengan mata, yaitu menyaksikan dengan al-haq. Menyaksikan dengan al-haq itu sendiri. Objeknya sebagaimana objeknya. Ma'rifatnya sebagaimana ma'rifat. Demikian tadi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.